Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Kita kembali berjumpa dalam ibadah keluarga yang masih kita lakukan di rumah kita masing-masing. Saudara-saudaraku, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini pembacaan firman yang sudah kita baca tadi terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Hakim-Hakim pasal 7 mulai dari ayat 16 sampai ayatnya yang ke-25. Saudara, seperti hari Minggu yang lalu, kita juga membaca bagian dari Kitab Hakim-Hakim dan latar belakang Hakim-Hakim. Kita tahu bahwa dia adalah kitab sejarah, tergolong kitab sejarah, dan sejarah yang dicatat di dalam Kitab Hakim-Hakim yang pertama antara lain yaitu kisah pendudukan tanah Kanaan yang belum selesai. Yang kedua tentang kekosongan pemimpin sehingga Tuhan membangkitkan orang-orang pilihannya. Saudara, sebelum menganut sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan, umat Israel dalam Perjanjian Lama menganut sistem pemerintahan teokrasi, yaitu di mana Allah yang memerintah dengan cara melalui para pemimpin yang disebut hakim. Hakim pada zaman Israel kuno adalah istilah untuk pemimpin tertinggi bangsa Israel pada periode memasuki tanah Kanaan yang dipimpin oleh Yosua dan sebelum zaman kerajaan. Seorang hakim adalah penguasa atau pemimpin militer sekaligus juga pengambil keputusan dalam hukum. Jadi tidak sama dengan jabatan hakim di zaman sekarang. Ada 15 hakim yang dikenal dalam Perjanjian Lama, 7 diantaranya yang juga disebut hakim besar. Hakim terbesar antara lain Samuel, Gideon, Yefta, Simson, Otniel, Deborah, Samgar, dan lain sebagainya. Masing-masing hakim punya karisma dan kuasa khusus yang dikaruniakan Allah. Di antaranya adalah Gideon, yang namanya berarti penebang atau pemukul. Dia putra dari Yoas, salah satu suku dari Israel, yaitu suku Manasye. Pekerjaan Gideon sehari-hari adalah pengelola ladang gandum dan anggur milik keluarganya. Gideon hidup pada masa yang sukar karena bangsa Israel saat itu ditindas oleh orang-orang Midian dan orang-orang Amalek sampai miskin dan melarat. Saudara, di tengah krisis inilah Tuhan memilih dan mengutus Gideon. Gideon adalah seorang yang paling muda di antara kaum keluarganya untuk membebaskan Israel. Saudara, sama seperti orang-orang pilihan Tuhan yang lain, awalnya Gideon juga menolak. Ia merasa tidak pantas, ia merasa tidak mampu. Tetapi Tuhan meyakinkannya dan memberikan berbagai tanda-tanda ajaib. Di antaranya daging dan roti yang habis dilalap api, atau bulu domba yang basah di tanah yang kering, atau bulu domba yang kering di tanah yang basah. Saudaraku, Gideon disebut si kecil, bukan hanya karena badannya yang kecil, tetapi juga keberaniannya yang kecil. Oleh karena itu, malaikat Tuhan datang pada Gideon. Kita bisa baca dalam pasal 6 ayat 12. Dan setelah perjumpaannya itu, Gideon dimampukan melakukan tindakan yang luar biasa. Dia menjadi sangat berani, yaitu merombak atau merobohkan mezbah Baal, kemudian membangun atau mendirikan mezbah penyembahan bagi Tuhan. Ini perubahan yang drastis, perubahan yang spektakuler, sehingga namanya disebut Yerubbaal, yang artinya biarlah Baal berjuang dengan dia. Saudaraku, di bawah kepemimpinan Gideon, orang Midian ditaklukkan.
Tetapi sebelumnya Allah berproses dalam penaklukan itu. Tuhan sendiri juga yang ikut campur tangan menyeleksi dari 32.000 tentara yang dipilih oleh Gideon menjadi hanya 22.000. Karena kata Tuhan itu juga masih terlalu banyak. Diseleksi lagi menjadi 10.000. Tetapi Allah masih menciutkan angkatan perang Gideon menjadi hanya 1%, yaitu menjadi 300 orang saja yang akan dipakai Tuhan untuk menaklukkan musuh. Padahal tentara musuh pada saat itu berjumlah 135.000 orang. Bagi pikiran manusia, sungguh ini tidak masuk akal. Karena 135.000 melawan 300 orang. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bisa kita bayangkan ya. Tetapi lewat perikop ini kita belajar bahwa secara tidak langsung Tuhan menguji iman Gideon. Tetapi karena Tuhan sendiri juga yang berkata dan berjanji akan memberikan kemenangan atas Midian, Gideon menyadari bahwa Tuhan melakukan semuanya itu demi kebaikan Israel. Catatan pentingnya adalah ujian iman membawa kemenangan. Hal yang berikut yang bisa kita pelajari dari perikop ini bahwa jika Tuhan memilih, Dia pasti menguatkan dan memampukan. Walau kadangkala Tuhan menuntun kita ke tempat yang tidak kita inginkan. Kadangkala Tuhan izinkan masalah-masalah hadir dalam hidup kita. Tujuan Tuhan agar ujian itu akan menguatkan. Ujian membawakan kita mampu melewati masa-masa itu. Saudara, hal yang lain juga yang kita pelajari bahwa di sini sangat jelas bahwa Tuhan berpihak dan memenangkan atau memberikan kemenangan bagi Israel melalui strategi yang cerdas, strategi yang brilian, dan kerjasama yang baik dan kompak ya, dengan peralatan yang sederhana, dengan tentara yang sedikit, ternyata bisa memenangkan peperangan. Saudara-saudara, karena jumlah tentara Midian yang banyak itu, mereka saling menyerang satu dengan yang lainnya. Saudara-saudaraku, lihatlah bagaimana cara Allah bekerja. Allah bertindak melalui orang yang lemah, tetapi bersedia untuk percaya dan mentaati Allah. Ini juga mengajarkan kita untuk, pertama, bijaksanalah mengatasi masalah yang kita hadapi. Yang kedua, kerjasama yang baik akan membawa keberhasilan, serta seberat apapun tugas yang dipercayakan kepada kita. Dan yang terakhir, percayalah pada Tuhan dan taatilah perintahnya. Kita pasti menang. Amin.